Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nadu Kristanti dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ekonomi Makro. Yang pertama mengenai summary infografis PDB Triwulan 1 2021. Pada PDB Triwulan 1 2021, perekonomian Indonesia menunjukkan pemulihan yang solid dengan tumbuh minus 0,74% year on year yang didorong oleh kinerja sektor eksternal yang meningkat tajam dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut. Dari sisi pengeluaran, ekspor tumbuh positif 6,74% year on year yang ditopang oleh peningkatan permintaan dari negara mitra dagang utama, khususnya Tiongkok dan Amerika. Yang kedua, impor membaik 5,27% year on year yang didorong oleh perkembangan positif pada sektor eksternal dan perbaikan investasi. Yang ketiga, konsumsi pemerintah meningkat 2,96% year on year sejalan dengan akselerasi realisasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. Yang keempat, investasi meningkat minus 0,23% year on year yang tercermin dari kontraksi yang semakin berkurang dari kontraksi triwulan sebelumnya. Sedangkan konsumsi rumah tangga masih terbatas min 2,23% year on year seiring dengan pembatasan mobilitas masyarakat yang berlanjut di sejumlah wilayah. Kemudian dari sisi lapangan usaha, kinerja sebagian besar lapangan usaha melanjutkan perbaikan dengan pertumbuhan tertinggi pada yang pertama, lapangan usaha informasi dan komunikasi, kedua, lapangan usaha pengadaan air, yang ketiga, lapangan usaha jasa kesehatan. Momentum perbaikan perekonomian terus diperkuat dalam fase pemulihan ekonomi sehingga diharapkan proses pemulihan ekonomi diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi nasional dalam jangka menengah panjang. Hal ini terutama dipengaruhi oleh dua faktor, yakni proses pemulihan dan normalisasi ekonomi yang terus berlangsung. Yang kedua, summary infografis stabilitas nilai rupiah April 2021. Perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah yang menunjukkan pemulihan ekonomi nasional secara periodik. Indikator stabilitas nilai rupiah yang dimaksud adalah yang pertama, perkembangan nilai tukar. Pada pagi hari 9 April 2021, rupiah dibuka pada level 14.530 per dolar AS. Yang kedua, yield SBN atau surat berharga negara 10 tahun turun di level 6,39%. Yang ketiga, indeks dolar menurun ke level 92,06. Yang keempat, yield UST atau US Treasury not 10 tahun turun ke level 1,619%. Kemudian untuk aliran masuk modal asing, yang pertama premi CDS Indonesia 5 tahun naik ke 84,07 bps per 8 April 2021 dari 82,73 bps per April 2021 tanggal 2. Kemudian berdasarkan data transaksi non-residen di pasar keuangan domestik 5-9 April 2021, beli neto 2,34 triliun terdiri dari beli neto 4,15 triliun di pasar SBN dan jual neto 1,81 triliun di pasar saham. Berdasarkan data settlement 2021, non-residen jual neto 9,68 triliun. Kemudian inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Perkiraan inflasi April 2021 diperkirakan sebesar 0,08% month to month atau 0,53% year to date dan 1,37% year on year. Kemudian komoditas utama penyumbang inflasi yaitu daging ayam ras, jeruk, cabai merah, dan minyak goreng. Sementara itu, komoditas utama yang mengalami deflasi yaitu telur ayam ras, cabai rawit, kangkung, bawang merah, dan bayam. Selanjutnya mengenai summary infografis inflasi IHK April 2021.
Pada April 2021, terjadi inflasi indeks harga konsumen sebesar 0,13% month to month yang meningkat dibandingkan inflasi sebelumnya sebesar 0,08% month to month. Perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok inti dan inflasi harga yang diatur pemerintah di tengah perlambatan inflasi bahan makan bergejolak. Inflasi inti meningkat sebesar 0,14% month to month, terutama didorong oleh tekanan inflasi komoditas emas perhiasan seiring kenaikan harga emas global dan peningkatan permintaan musiman selama Ramadan. Kemudian inflasi bahan makanan bergejolak melambat 0,15% month to month, terutama didorong oleh deflasi komoditas hortikultura dan beras seiring masuknya masa panen. Sedangkan inflasi harga yang diatur pemerintah juga meningkat sebesar 0,11% month to month yang didorong oleh peningkatan harga rokok. Secara tahunan, perkembangan inflasi pada April 2021 tercatat sebesar 1,42% meningkat dibandingkan dengan Maret 2021 sebesar 1,37% year on year. Selanjutnya, mengenai pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia, sesuai Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintah di bidang perekonomian. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan yang pertama Kementerian Keuangan, kedua Kementerian Ketenagakerjaan, ketiga Kementerian Perindustrian, keempat Kementerian Perdagangan, kelima Kementerian Pertanian, keenam Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, ketujuh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, kedelapan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan yang kesembilan instansi lain yang dianggap perlu. Selanjutnya, mengenai dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat memengaruhi PDB triwulan 1 2021. Pertama, kondisi penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap PDB triwulan 1 2021. Penguatan dolar dapat memberikan tekanan pada neraca perdagangan Indonesia. Barang ekspor Indonesia yang diukur dalam dolar akan menjadi lebih mahal bagi negara-negara lain yang dapat mengurangi daya saing ekspor Indonesia. Jika permintaan ekspor menurun, ini bisa berdampak negatif pada neraca perdagangan nasional dan pada akhirnya mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ketika dolar menguat, nilai hutang dalam mata uang lokal akan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan tekanan pada keuangan pemerintah dan perusahaan yang memiliki hutang luar negeri karena perlu membayar lebih. Kemudian, sektor keuangan Indonesia juga dapat terpengaruh oleh penguatan dolar. Bank dan perusahaan keuangan yang memiliki liabilitas dalam dolar dapat menghadapi peningkatan biaya pembiayaan. Selain itu, depresiasi rupiah bisa menyebabkan meningkatnya risiko kredit karena perusahaan yang memiliki utang dalam dolar akan menghadapi biaya layanan hutang yang lebih tinggi dalam rupiah. Kemudian, penguatan dolar dapat mengurangi kepercayaan investor dan konsumen. Hal ini menyebabkan penurunan angka investasi dan konsumsi yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tekanan pada neraca perdagangan dan aliran modal keluar dapat menyebabkan defisit pada neraca transaksi berjalan, yang bisa menyebabkan pelemahan lebih lanjut pada rupiah dan meningkatkan ketidakstabilan ekonomi. Pelemahan nilai kurs juga membuat harga barang impor menjadi lebih mahal. Dengan demikian, dapat menyebabkan inflasi, yaitu kenaikan harga secara umum di dalam negeri. Inflasi tidak boleh terlalu tinggi karena akan memakan daya beli konsumen dan juga tidak boleh terlalu rendah karena akan membuat gairah ekonomi menurun. Selanjutnya mengenai kondisi perekonomian makro Indonesia tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Cepatnya penyebaran virus menjadikan masyarakat harus selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan sehingga membatasi aktivitas ekonomi.
Kondisi perekonomian dapat tercermin dari kondisi pasar modalnya. Secara makro, kondisi perekonomian sebuah negara berkorelasi terhadap kondisi pasar modalnya. Namun, pasar modal cenderung lebih reaktif terhadap potensi krisis. Di Indonesia, pandemi COVID-19 meningkatkan ketidakpastian ekonomi dalam beragam aspek, mulai dari pemotongan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja, sehingga masyarakat pada umumnya merespon isu tersebut dengan menjadi lebih selektif dalam penggunaan uang. Hal tersebut menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa yang sekaligus berdampak negatif terhadap profit perusahaan barang dan jasa. Ketidakpastian dan menurunnya permintaan barang dan jasa mempengaruhi keuntungan perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Akibatnya, penurunan harga saham menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Secara umum, pergerakan harga saham merupakan reaksi dari tekanan jual dan tekanan beli yang terjadi di bursa. Pandemi COVID-19 menyebabkan kekhawatiran dan kepanikan pelaku pasar dan membuat tekanan jual menjadi sangat besar dan dominan dibandingkan dengan tekanan belinya. Di sisi lain, ketika pelaku pasar modal melihat adanya potensi kenaikan harga setelah terdepresiasi, tekanan beli menjadi dominan dibandingkan dengan tekanan jualnya, sehingga tren menurun berbalik arah menjadi tren naik. Tren naik yang terbentuk tersebut kemudian didukung dengan andil pemerintah dalam memberikan banyak stimulus untuk mendukung perekonomian dan pemulihan ekonomi global yang membuat investor lebih optimistik dengan prospek perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi makro Indonesia bisa dilihat dari beberapa kejadian sebagai berikut. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja di mana banyak karyawan dirumahkan atau di PHK. Yang kedua, sektor transportasi kehilangan pendapatan. Ketiga, jumlah wisatawan menurun. Keempat, penurunan tingkat okupansi hotel. Kelima, hotel, restoran, dan pengusaha retail yang juga merupakan penunjang sektor wisata mengalami penurunan. Yang keenam, terjadi penurunan sektor perdagangan UMKM. Ketujuh, terjadi inflasi dengan naiknya harga emas, perhiasan, serta beberapa harga pangan yang mengalami kenaikan yang cukup drastis. Kedelapan, terjadi penurunan pada penerimaan sektor pajak dan sektor perdagangan, di mana sektor pajak memberikan kontribusi kedua terbesar pada penerimaan pajak. Kesembilan, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan. Dan yang ke-10, terjadi penurunan pada investasi karena adanya ketakutan para investor untuk melakukan kegiatan investasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.